Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nurul dan Bu Rane. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai GJG pada perbankan. Anggota kelompok kami yang pertama ada Sheila Marlina Bahari dengan NPM 4015, kemudian ada Rinis Daningsih dengan NPM 4024, ada Titik Shipping Devina Damayanti NPM 4049, dan yang terakhir ada Anggun Prihati dengan NPM 4060. Kemudian ada peta konsep di mana dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama perbankan, di mana dalam perbankan ini ada GJG pada perbankan, kemudian transparansi pada perbankan, pengawasan perbankan, dan peringkat GJG pada perbankan. Kemudian materi yang kedua pelaporan keuangan, yaitu ada transparansi laporan keuangan, e-reporting system, annual report award atau ARA. Kemudian ada kecurangan pelaporan keuangan. Yang ketiga ada persaingan usaha yang terdiri dari pengertian persaingan usaha, kemudian ada persaingan usaha yang sehat dan tidak sehat. Yang terakhir ada implementasi pada prinsip GJG. Kemudian materi yang terakhir itu tender elektronik atau e-procurement, yang pada materi keempat ini kita akan membahas mengenai pengertian dari e-procurement, kemudian manfaatnya, ada implementasi dan kendala dari e-procurement. Saya, Anggun Prihati dengan NPM 1910104060 akan menjelaskan materi yang pertama mengenai perbankan. Perbankan. Pada saat krisis moneter pada tahun 1998 sampai tahun 2000, banyak bank yang bangkrut atau dilikuidasi karena kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan. Salah satu penyebabnya adalah belum diterapkannya prinsip-prinsip good corporate governance di lingkungan perbankan secara konsisten. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mendorong terwujudnya good corporate governance di lingkungan perbankan. Good corporate governance di perbankan. Bank Indonesia atau BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum dengan tujuan untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Dalam ketentuan ini, good corporate governance merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance harus diwujudkan dalam 7 hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Yang kedua, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank. Yang ketiga, penerapan fungsi kepatuhan auditor internal dan auditor eksternal. Yang keempat, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. Yang kelima, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Yang keenam, rencana strategis bank. Yang ketujuh, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank. Materi yang selanjutnya mengenai transparansi di perbankan. Berkaitan dengan masalah transparansi, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI tentang transparansi informasi produk perbankan, yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan good corporate governance di sektor perbankan, memperjelas manfaat dan risiko yang melekat pada produk keuangan, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah. Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan surat edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia
nomor 15/15/DPNP mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum, yaitu bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance, dan bagi bank yang telah memiliki homepage, diwajibkan pula untuk menginformasikannya kepada homepage bank. Selain itu, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 6/PJOK.03/2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank, antara lain disebutkan sebagai berikut. Pasal 2 menyatakan bahwa dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank, bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan laporan publikasi. Pasal 3 menyatakan bahwa kelengkapan dan kebenaran isi laporan publikasi menjadi tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris Bank. Pasal 4 menyatakan bahwa ruang lingkup informasi pada laporan publikasi meliputi laporan keuangan, informasi kinerja keuangan, dan informasi lain. Selanjutnya, pengawasan perbankan. Untuk menguji apakah pelaksanaan Good Corporate Governance di perbankan sudah berjalan dengan baik, maka Otoritas Jasa Keuangan atau OJK harus melakukan pengawasan atau monitoring secara ketat dan transparan. Dalam hal ini, OJK harus bertindak tegas dengan melarang orang-orang yang sudah termasuk dalam daftar hitam atau blacklist atau pernah melakukan perbuatan tidak terpuji dalam mengelola suatu perbankan. Selain itu, hendaknya menghindari adanya perangkapan jabatan bagi para komisaris perbankan guna mencegah adanya konflik kepentingan. Peringkat Good Corporate Governance di perbankan. Adanya peringkat ini akan mempermudah mekanisme pengawasan bagi Bank Indonesia terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance di perbankan. Terdapat beberapa kriteria penilaian oleh Bank Indonesia dalam menentukan peringkat Good Corporate Governance di perbankan sebagai berikut. Yang pertama, transparansi bank terhadap pihak-pihak terkait. Yang kedua, efektivitas direksi dan komisaris independen perbankan dalam mengemban tugasnya. Yang ketiga, efektivitas komite-komite yang wajib dibentuk di lingkungan direksi dan komisaris. Yang keempat, independensi Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI. Materi yang kedua itu pelaporan keuangan. Yang pertama adalah transparansi laporan keuangan, di mana salah satu prinsip dari GCG yaitu mengenai masalah transparansi, di mana keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Pada saat ini, pemaparan laporan keuangan perusahaan tahunan atau annual report disampaikan kepada publik baru berjalan di perusahaan yang sudah go public atau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin tinggi tingkat keterbukaan atas laporan keuangan perusahaan, maka seharusnya semakin rendah pula kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Penetapan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 64 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20/1998 tentang informasi keuangan tahunan perusahaan dimaksudkan agar dapat menciptakan transparansi keuangan perusahaan yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan efisiensi perekonomian nasional serta peningkatan daya saing dunia usaha. Pada berlakunya peraturan pemerintah tersebut, kewajiban berlaku bagi perusahaan dengan bentuk organisasi seperti yang pertama, perseroan terbatas yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut, di mana yang pertama, perusahaan terbuka bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, mengeluarkan surat pengakuan hutang, memiliki jumlah aset atau kekayaan paling sedikit 50 miliar, dan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit.
Yang kedua, perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Yang ketiga, peraturan perusahaan perseroan atau persero, di mana perusahaan umum atau perum dan perusahaan daerah. Kemudian, menurut Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD, prinsip GCG tentang pengungkapan dan transparansi atau disclosure. Transparansi harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, mencakup kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Pengungkapan informasi perusahaan ini perlu dilakukan secara berimbang, sehingga informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif saja, namun juga informasi yang bersifat negatif. Hal ini untuk menghindari adanya informasi yang salah atau disinformasi, serta informasi penting yang disembunyikan oleh perusahaan yang berakibat merugikan pihak lain dan baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Informasi yang perlu diungkapkan oleh perusahaan dikategorikan dalam dua hal. Yang pertama, informasi finansial yang dipublikasikan oleh perusahaan kepada publik meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan informasi. Dan yang kedua ada non-finansial, merupakan bagian tak terpisah dari informasi finansial dan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari manfaat laporan keuangan. Informasi non-finansial ini difokuskan pada masalah pengungkapan risiko potensi yang dihadapi perusahaan saat ini, serta alasan mengapa manajemen mengambil risiko tersebut. Terdapat 4 tujuan utama keterbukaan informasi, terutama pengungkapan informasi finansial dan finansial bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pemberian informasi. Yang kedua, mendukung proses implementasi GCG termasuk pelaporan kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga, mengupayakan kualitas yang lebih profesional. Dan yang keempat, bagi auditor eksternal atau auditor independen dituntut lebih memahami analisis strategi dan risiko perusahaan secara keseluruhan. Hal ini penting dilakukan karena beberapa waktu lalu akses informasi tentang perusahaan, terutama perbankan, sangat tertutup. Pihak dari BEI, Otoritas Jasa Keuangan, atau Kementerian BUMN perlu mengatur secara tegas dan jelas masalah keterbukaan informasi perusahaan, sehingga dapat menjadi acuan yang jelas bagi perusahaan dalam penyampaian informasi perusahaan kepada pihak luar sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Negeri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentang penetapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN, bagian ketiga tentang keterbukaan informasi, pasal 34 disebutkan bahwa BUMN wajib mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif. Salah satu wujud penegakan prinsip GCG adalah membuka akses informasi kepada publik sesuai dengan koridor keterbukaan dan transparansi informasi. Pada saat ini, belum banyak perusahaan yang memiliki komite keterbukaan informasi atau perusahaan yang belum mengetahui arti pentingnya KKI dalam rangka menjamin akurasi terhadap seluruh informasi material yang akan dipublikasikan kepada publik. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Titi Devina Damayanti akan menjelaskan untuk materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan e-reporting system.
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ikut memberikan andil munculnya suatu sistem pelaporan secara elektronik yang disebut dengan e-reporting. Pelaporan ini dapat disalurkan melalui website yang ada pada perusahaan. Seperti itu. Di mana dengan adanya website ini akan mempermudah akses bagi pihak-pihak lain untuk memperoleh berbagai macam informasi yang relevan, termasuk informasi tentang keuangan perusahaan. Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah terkait dengan manfaat e-reporting system. Yang pertama ada mempermudah investigator mendapatkan akses laporan secara real-time. Yang kedua, investor maupun publik dapat mengetahui secara cepat informasi tentang emiten. Ketiga, yaitu ada keterbukaan dan akuntabilitas dari pelaporan keuangan kepada publik menjadi lebih terjamin. Yang keempat, menjamin pemerataan informasi dan mereduksi adanya kesenjangan informasi. Yang kelima, ada meningkatkan efisiensi bagi perusahaan terbuka atau go public. Dan yang terakhir, mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Oke, untuk materi yang selanjutnya di sini ada beberapa informasi tambahan terkait dengan e-reporting system. Yang pertama adalah pengkajian e-reporting system. Agar penerapan e-reporting system dapat berhasil, diperlukan pengkajian yang komprehensif serta kerjasama dengan OJK serta BEI, di mana kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan cepat apabila terjalin kerjasama yang efektif antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya ada implementasi e-reporting system. Pelaksanaan SPE atau sistem pelaporan elektronik dapat dilakukan dengan emiten yang harus menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang memadai dengan spesifikasi komputer dan aplikasi sebagaimana yang terdapat pada petunjuk pengguna yang ada pada website https://spe.ojk.go.id. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan Annual Report Award atau ARA. Setiap tahun, Kementerian BUMN bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta Bank Indonesia menyelenggarakan Annual Report Award dengan tema yang berbeda-beda di setiap tahunnya. ARA dapat diikuti oleh semua perusahaan, baik yang sudah go public maupun non-public sebagai peserta. Seperti yang kita tahu, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah atau pihak manapun yang mengarah pada implementasi GCG dalam laporan keuangan tahunan perlu kita dukung bersama. Hal ini juga merupakan sebagai sebuah perwujudan dari akuntabilitas publik terkait dengan transparansi laporan keuangan pada perusahaan. Oke, kita next ke materi yang selanjutnya adalah di sini ada kecurangan pelaporan keuangan. Dalam laporan keuangan dimungkinkan terjadinya praktik kecurangan pelaporan keuangan atau yang bisa disebut dengan fraudulent financial reporting yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Fraudulent financial reporting merupakan perilaku yang disengaja atau ceroboh, baik dengan tindakan atau penghapusan yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan atau bias. Oke, masih terkait dengan kecurangan pelaporan keuangan, di sini ada beberapa hal yang dapat menyebabkan adanya kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan. Yang pertama, ada manipulasi, falsifikasi, alterasi atas catatan akuntansi dan dokumen pendukung atas laporan keuangan yang disajikan. Yang kedua, adanya salah penyajian atau mispresentation atau kesalahan informasi yang signifikan dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, ada salah penerapan atau misapplication dari prinsip akuntansi yang berhubungan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian atau presentation, dan pengungkapan atau disclosure. Dan yang terakhir, penyebab yang terakhir adalah adanya kolusi antara manajemen dengan auditor independen, yang dimana salah satu upaya untuk mencegah adanya kolusi tersebut adalah perlu dilakukannya rotasi auditor independen dalam melakukan audit suatu perusahaan. Mungkin bisa dilakukan setiap 2 atau 3 tahun sekali, atau bahkan setiap tahun berganti auditor atau KAP, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah peran auditor independen. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, dalam Standar Auditing Seksi 110 mengatur tentang tanggung jawab dan fungsi auditor independen,
di mana pada paragraf 2 disebutkan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, maka auditor dapat memperoleh keyakinan yang memadai, namun bukan mutlak bahwa salah saji material terdeteksi. Hal ini juga berkaitan dengan auditor yang tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang tidak material terhadap laporan keuangan. Transparansi laporan keuangan perusahaan merupakan kebutuhan yang semakin mendesak dalam rangka akuntabilitas publik dan merupakan implementasi dari salah satu prinsip GCG, yang dimana diharapkan dalam pemberlakuan transparansi dalam laporan keuangan dapat dihindarkan dengan adanya praktik kecurangan yang sangat merugikan semua pihak. Gitu. Oke, kita move ke materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan persaingan usaha. Di sini terdapat dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dari persaingan usaha, dan yang kedua adalah persaingan yang sehat. Untuk pengertian dari persaingan usaha sendiri, persaingan usaha merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha yang dapat mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Di sini jadi ada beberapa aturan yang dapat mengatur para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak merugikan antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada persaingan usaha yang sehat. Persaingan sehat adalah usaha yang memperlihatkan keunggulan masing-masing secara baik atau sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh perseorangan, perusahaan, dan negara, di mana dalam persaingan ini tidak berusaha untuk saling menjatuhkan antara pelaku usaha atau perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya Sheila Marlina Bahari ingin memaparkan materi yang masih berkaitan dengan persaingan usaha. Yang ketiga yaitu mengenai persaingan usaha tidak sehat. Pada saat ini maraknya dibicarakan masalah mengenai persaingan usaha yang tidak sehat. Biasanya praktik-praktik anti persaingan merupakan salah satu bentuk praktik persaingan usaha yang tidak sehat dikarenakan bertolak belakang dengan prinsip good corporate governance. Bentuk anti persaingan ini sering dijumpai yaitu dalam bentuk adanya praktik persengkokolan atau konspirasi perusahaan tertentu untuk memenangkan sebuah tender di sebuah instansi pemerintah, BUMN, maupun perusahaan swasta. Selain itu, telah membudayakan tender arisan dalam sistem pengadaan barang atau procurement, terdapat dua petunjuk atau gejala umum yang menandakan adanya persaingan yang tidak sehat. Yang pertama yaitu adalah praktik membesarkan biaya investasi yang biasanya dikenal dengan istilah markup. Lalu yang kedua, praktik perkomisian dalam pengadaan barang dan jasa. Lalu materi yang berikutnya mengenai implementasi prinsip good corporate governance. Implementasi prinsip kewajaran atau prinsip fairness, keterbukaan atau transparansi, lalu ada akuntabilitas atau accountability, dan juga ada tanggung jawab atau responsibility di dalam sebuah perusahaan, seharusnya telah dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan para pelaku usaha atau pembisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan implementasi prinsip good corporate governance ini, sebuah perusahaan nantinya akan memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala aktivitas bisnis yang dijalankannya, lalu juga untuk menghadapi persaingan usaha yang sehat dan juga kondusif. Selain itu, perusahaan juga akan memperlakukan para pesaingnya sebagai mitra bisnis yang setara tanpa adanya membeda-bedakan, sehingga dapat tercapainya win-to-win solution atau di mana win-to solution ini berarti kedua belah pihak dalam menjalankan bisnis nantinya akan mengutamakan prinsip saling menguntungkan satu sama lain.
Selanjutnya, materi yang berikutnya yaitu membahas mengenai tender secara elektronik atau e-procurement, di mana saat ini masalah pengadaan barang dan jasa masih banyak mendapat sorotan. Untuk mencegah timbulnya praktik KKN, selain perlu perbaikan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan juga akuntabel, perlu juga dicari alternatif lain yang memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance, terutama pada prinsip keterbukaan atau transparansi dan juga prinsip keadilan atau fairness. Materi yang pertama yang akan dibahas di dalam tender secara elektronik ini, yang pertama mengenai pengertian dari tender secara elektronik atau e-procurement. Salah satu sistem pengadaan barang yang perlu dipertimbangkan adalah e-procurement yang berbasis e-commerce. Sistem e-procurement ini dapat berjalan dengan lancar apabila manajemen material di suatu perusahaan dikelola dengan baik, mulai dari database supplier, sistem katalogin material, lalu pengelolaan pesanan dari vendor ataupun supplier, dan juga sistem pembayaran, termasuk juga masalah kearsipan tender atau lelang online atau e-auction. Perusahaan yang menggunakan sistem Enterprise Resource Planning dalam pengelolaan sistem informasi akan lebih mudah untuk menerapkan e-procurement. Lalu materi yang kedua mengenai manfaat dari e-procurement. Yang pertama, menunjang sistem just-in-time atau JIT dalam memenuhi kebutuhan material sehingga terjadi efisiensi biaya atau cost reduction dalam manajemen material. Lalu yang kedua, meningkatkan efektivitas pengelolaan arus kas atau cash flow management. Lalu yang ketiga, mereduksi interaksi antar manusia atau face-to-face sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Tujuan yang keempat mengenai dapat menekan biaya operasi dan juga biaya administrasi. Tujuan yang kelima, memberikan nilai tambah atau value add terhadap percepatan proses transaksi dan juga memperluas cangkupan partisipasi penawaran sehingga mampu menghasilkan harga yang terbaik. Lalu tujuan yang selanjutnya mengenai meminimalkan interest pihak yang berkepentingan. Tujuan e-procurement yang terakhir yaitu untuk meningkatkan transparansi dan dalam pengadaan barang dan jasa sehingga mencegah timbulnya praktik KKN. Materi yang berikutnya yaitu mengenai implementasi e-procurement. Implementasi tender melalui lelang online atau e-auction sangat memerlukan kesiapan teknologi informasi secara penuh beserta dengan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Sistem e-procurement ini memerlukan dukungan proses pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi atau internet sehingga nantinya dapat dibangun interaksi antara buyer dan juga supplier secara online. Pada saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan pengajian secara mendalam mengenai rencana penerapan tender secara online atau e-procurement, termasuk masalah atau kendala yang akan timbul pada saat implementasinya nanti. Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah, termasuk dengan usaha yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Bursa atau Bursa Efek Indonesia, yang mengarah pada penerapan e-procurement ini dalam rangka untuk mewujudkan good corporate governance yang lebih baik, perlu didukung oleh masyarakat dan juga pemerintah atas implementasi ini. Lalu materi yang berikutnya masih mengenai dengan e-procurement ini, yaitu berkaitan dengan kendala dari e-procurement sendiri. Kendala yang dihadapi dalam implementasi e-procurement ini yaitu belum adanya membudayakan praktik bisnis e-commerce di negara Indonesia sendiri, sehingga belum dapat menjangkau peserta tender yang lebih luas. Sistem e-procurement ini juga tidak menjamin bahwa pengadaan barang dan jasa nantinya akan terbebas dari praktik KKN, karena sebagus apapun sistem yang akan dibangun, tanpa disertai dengan moral dan juga etika yang baik dari manusia sebagai pelaksana sistem tersebut, maka sistem yang dirancang atau yang dibangun itu tidak akan berguna. Baik, itulah tadi materi
tata kelola perusahaan pada pertemuan ini, yaitu mengenai perbankan, pelaporan keuangan, dan juga persaingan usaha yang telah kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.